Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Akilah, NIM 2120198. Saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan. Yang pertama ada pengertian manajemen. Pengertian manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya sumber organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengertian pendidikan. Pendidikan atau education secara semantik berasal dari bahasa Yunani pedagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Dan pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Yang pertama ada terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidikan, dan tenaga kependidikan terpenuhinya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajerial. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang pertama ada manajemen kurikulum, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dan yang kedua, manajemen personalia, yaitu serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga semua personil sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, ada manajemen peserta didik, yaitu upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Yang keempat, ada manajemen sarana dan prasarana, merupakan suatu kegiatan sebagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima ada manajemen keuangan atau pembiayaan, yaitu serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Dan yang keenam ada administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan ministrati. Dan yang ketujuh ada manajemen humas, yaitu fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Yang terakhir atau yang kedelapan ada manajemen layanan khusus, yaitu suatu usaha yang tidak secara langsung berkenan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.